Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa, semoga sehat selalu. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu membahas mengenai keplagiatan. Apa itu plagiat? Bagaimana contohnya? Hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam plagiat? Kita akan bahas di pertemuan kali ini. Saya coba share screen. Tentang keplagiatan, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu pertama, mengetahui jenis-jenis keplagiatan yang umum terjadi, selanjutnya mencegah munculnya keplagiatan dalam karya tulis ilmiah. Nah, kita lihat ya, ini nanti kita akan pelajari definisi, motif, sanksi, jenis, pencegahan, tautan, latihan soal. Latihan soalnya mungkin nanti akan ada berbentuk kuis. Nah, apa itu plagiat? Ini ada contoh keplagiatan yang terjadi ya. Ada contoh keplagiatan yang terjadi, eh, namanya tidak perlu kita perhatikan. Ini ada satu tugas yang ternyata ketika saya cari, ketika saya periksa ternyata itu plagiat. Sama persis, titik, koma sama persis, hanya dibedakan nama saja. Nah, ini jelas ini plagiat. Menyontek, menyalin tugas orang lain, mengganti namanya dengan nama kita. Ini pencurian, pencurian sebuah karya, ini disebut dengan plagiat. Tapi ternyata plagiat itu luas loh, bukan hanya kegiatan menyalin seperti ini. Nah, maka dari itu kita akan pelajari. Apa itu plagiat? Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, definisi plagiat ini menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Jadi dari 2010 sebenarnya plagiat itu sudah didefinisikan, sudah dijelaskan terperinci gitu ya, bahkan nanti ada sanksinya. Jadi plagiat itu bisa secara sengaja, bisa juga tidak sengaja. Jadi ketika tidak sengaja tidak masalah, tidak juga. Dari itu kita memang harus tahu apa itu plagiat dan bagaimana proses plagiat itu terjadi. Atau bisa diartikan juga, plagiat juga dikatakan sebagai tindakan pengambilan karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapatnya sendiri. Jadi ini seolah-olah menjadi karangan atau pendapatnya sendiri nih plagiat itu. Motif plagiat, mengapa orang lain bisa melakukan plagiat? Dan hati-hati juga apabila kita melakukan tindakan plagiat. Satu, penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Sebenarnya dia tahu, tetapi sengaja tidak mengakuinya. Jadi sudah tahu sebenarnya kalau hal seperti itu tuh plagiat, tapi tetap dia lakukan. Mungkin bisa jadi menjadi cara instan untuk mengerjakan tugas. Jadi dia ingin mengerjakan tugas dengan cepat. Semalam harus jadi. Akhirnya dia melakukan plagiat. Padahal dia tahu itu tuh perbuatan yang tidak baik gitu ya. Selanjutnya, penulis tidak tahu bila dia harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Jadi, ketika dia menyalin di internet, di tugas orang lain, dia tidak cantumkan itu menurut siapa, sumbernya tidak ditulis. Nah, dia tidak tahu kalau ketika menyalin itu harus mencantumkan sumber atau penulisnya siapa. Jadi dia tadi tidak tahu, tapi tetap itu plagiat juga kan. Selanjutnya, penulis secara tidak sengaja salah mencantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya sehingga seakan-akan gagasan atau informasi tersebut miliknya. Kalau ini yang tidak sengaja, jadi tidak sengaja salah mencantumkan suatu gagasan yang dipinjamnya. Jadi tidak sengaja kalau di sini ya.
Aturan keplagiatan ada di sini, di link ini Anda bisa nanti diketik dan dicari ya, di sana komplit atau dicari bebas di Google, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Sanksi bagi plagiator. Jadi kalau kita melakukan plagiat, sanksinya apa sih menurut peraturan menteri? Yaitu yang pertama teguran, selanjutnya peringatan tertulis. Jadi yang paling ringan itu teguran. Ini berjenjang ke yang lebih berat, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Nah, jadi dosen punya kewenangan yang itu diatur oleh peraturan menteri bahwa apabila mahasiswa melakukan plagiat, nilainya bisa dibatalkan. Yang sudah keluar ternyata akhirnya terbukti plagiat, bisa dibatalkan. Atau tidak diberikan nilai, atau diberikan nilai 0, dan akhirnya tidak lulus, harus mengulang. Misalnya itu bisa menjadi kewenangan dosen, dan dibenarkan. Ada di dalam peraturan menteri. Selanjutnya pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Misalnya karya tulis Anda ternyata plagiat. Jadi sebelum disidangkan Anda itu diberhentikan, tetapi dengan hormat karena Anda telah mengakui bahwa itu plagiat. Selanjutnya pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi ketika Anda kekeh tidak mengakui bahwa itu plagiat, padahal sudah terbukti, akhirnya Anda diberhentikan di DO dengan tidak hormat. Selanjutnya bisa juga ketika Anda sudah mendapatkan ijazah, akhirnya ijazahnya dibatalkan apabila terbukti karya tulis ilmiahnya ternyata plagiat. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita melakukan kegiatan plagiat. Jenis-jenis keplagiatan. Tapi sebelum ke sini, jadi sebenarnya antara ilmuwan dengan pencuri, dengan plagiator itu beda sedikit. Apa perbedaannya? Sebenarnya kedua-duanya itu mengutip, ilmuwan itu mengutip, plagiator itu mengutip juga. Kalau ilmuwan menggunakan kaidah pengutipan yang baik, sehingga mengakui sumbernya itu dengan baik, ditulis dengan baik. Kalau plagiator asal saja disalin menjadi itu seperti pendapat dirinya, padahal itu pendapat orang lain. Jenis-jenis keplagiatan ini ada 5, verbatim, kata demi kata, kegagalan paraprasa, penulisan referensi yang tidak akurat, kolusi, dan autoplagiarism. Nah, kalau sebelumnya Anda mungkin mengira bahwa plagiat itu hanya menyalin seperti tadi disalin dia di awal, jadi ada 2 tugas yang sama persis, hanya ganti nama, itu plagiat. Jelas itu memang plagiat, tapi ternyata ada jenis-jenis lainnya juga plagiat itu. Yang pertama ada verbatim. Verbatim itu apa? Mengutip tanpa memberi tanda petik 2 untuk kutipan langsung. Jadi kutipan itu terbagi menjadi kutipan langsung dengan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu langsung dikutip tanpa diubah kata-katanya di sumber. Misalnya ada buku sumber, misalnya ini contohnya buku sumber. Anda mengerjakan tugas menggunakan buku sumber ini. Jadi ini dijadikan suatu informasi buku sumber. Anda kutip tanpa ubah kata-katanya, itu disebut kutipan langsung. Aturannya bagaimana? Ditulis nama penulis, ditulis nama tahun terbit buku tersebut, titik 2 halaman, selanjutnya kata-katanya tanpa diubah satu kata pun. Dan jangan lupa sebelumnya memakai tanda petik 2. Itu disebut kutipan langsung. Jadi Anda kutip langsung tanpa ubah kata-katanya, tapi jangan lupa memakai tanda petik 2. Selanjutnya, nah, sedangkan keplagiatan verbatim tidak memakai petik 2 di kutipan langsung. Nah, itu juga sebenarnya termasuk ke dalam plagiat. Selanjutnya, salin tempel dari sumber tanpa mencantumkan referensi dan mengakui sebagai karyanya. Nah, ini udah jelas ya. Salin tempel dari sumber tanpa referensinya ditulis, diakui sebagai karyanya. Contoh ya. Nah, ini di sebelah kiri dengan border warna merah, ini sumber. Jadi pernyataan ini ada di dalam buku sumber. Nah,
Yang sebelah kanan, yaitu yang border warna hijau, itu plagiat. Ini salah satu contoh plagiat. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat. Nah, yang diberikan tabel ini adalah kata-kata dari sumber tersebut. Kita baca, dari perspektif kognitif, iklan internet tampaknya tidak bakal seefektif iklan bioskop dan televisi, karena si pemakai mengontrol medium tersebut. Nah, jadi kalau iklan di internet katanya tidak bakal seefektif, karena usernya, pemakainya mengontrol, jadi bisa di-skip gitu ya iklan-iklannya, tidak seperti iklan bioskop televisi yang memang tidak bisa gitu ya, si pemakai tersebut mengontrolnya. Nah ini di sumber itu ada pernyataan seperti ini. Ini itu ditulis oleh siapa? Giles 2003 di dalam bukunya karangan Kali Jernih 2010 halaman 162. Ini tuh gimana sih maksudnya? Bagaimana sih maksudnya? Misal ini ada buku nih. Ini ada buku, misal buku ini ditulis oleh orang bernama Kali Jernih. Diterbitkan tahun 2010. Ketika dibuka ada halaman 162. Ketika dibuka halaman 162 ada pendapat Giles yang ditulis 2003. Nah, sehingga ini tuh pendapat ini itu adalah pendapat Giles tahun 2003, tetapi adanya di dalam buku Kali Jernih. Nama orang Kali Jernih itu 2010 halaman 162. Kita kutip di dalam tugas kita. Kita kutip pendapat ini menjadi yang ini. Menurut Giles, iklan internet ini sama persis. Ini betul sebenarnya. Menurut Giles-nya ada, 2003-nya ada, Kali Jernihnya ada, 2010-nya ada, halaman 162. Informasi ini komplit. Tapi ini tuh kutipan langsung. Dia salahnya apa? Salahnya tidak memakai petik 2. Harusnya menurut Giles 2003 petik 2. Iklan internet tampaknya. Selanjutnya terakhir tersebut petik 2 juga di atas. Nah, keplagiatan verbatim contohnya yaitu di atas tidak memakai petik 2. Selanjutnya ada contoh keplagiatan verbatim selanjutnya, yaitu ketika kita tidak menyantumkan nama dan sumber-sumber lainnya, yaitu nama, tahun, dengan halaman dari sumber tersebut. Ini kedua hal ini termasuk ke dalam plagiat, disebut keplagiatan verbatim. Selanjutnya, kegagalan paraprasa. Apa itu paraprasa? Paraprasa itu membahasakan kembali suatu pernyataan, suatu pendapat dari sumber asli ke dalam hal atau ke dalam karya tulis ilmiah yang akan kita cantum. Jadi dibahasakan kembali, katanya diubah-ubah kembali, gitu ya. Nah, paraprasa ini muncul dalam kutipan tidak langsung. Jadi kalau kutipan langsung tidak usah diubah kata-katanya, kalau paraprasa dibahasakan kembali oleh bahasa kita. Jadi tidak sama kata-katanya, redaksi kalimatnya dengan sumber asli, tetapi maknanya, informasinya tetap sama. Contoh ya, ini kegagalan paraprasa. Jadi kalau kegagalan paraprasa itu apa sih? Hanya mengganti beberapa kata atau mengubah strukturnya. Jadi hanya sedikit saja diubahnya, padahal jangan sedikit. Harus memang diubah walaupun tanpa mengubah maknanya. Masih terlalu mirip dengan versi aslinya. Contoh ya, ini yang di garis bawah ini contoh dari kutipannya, dari sumber ya, sumber aslinya. Dari perspektif kognitif, iklan internet tampaknya tidak bakal seefektif iklan bioskop dan televisi karena si pemakai mengontrol medium tersebut. Ini menurut Giles 2003 dalam Kali Jernih 2010 halaman 163. Kita kutip, tidak pakai tanda petik karena ini kutipan tidak langsung. Boleh juga, boleh, selama kalimatnya diubah. Tapi ternyata pengubahannya masih mirip.
Iklan internet tampaknya tuh masih sama kan, tidak bakal seefektif iklan bioskop dan televisi karena internet dikontrol si pemakai. Kalau di sumber asli karena si pemakai mengubah medium tersebut. Nah, diubah sedikit kata-katanya yang ujung, harusnya diubah semuanya. Walaupun maknanya harus sama. Ini kesalahannya apa? Dia memparafrasakan, membahasakan kembali tapi masih terlalu mirip. Ini masih disebut sebagai plagiat. Contoh, keplagiatan selanjutnya yaitu penulisan referensi yang tidak akurat. Yaitu tidak mencantumkan referensi kutipan di dalam badan teks, tidak mencantumkan referensi kutipan dalam teks di referensi atau daftar pustaka, mencantumkan sumber referensi yang kutipannya tidak ada di dalam badan teks, tidak menyebutkan orang-orang yang berkontribusi dalam pembuatan karya tersebut. Contoh, ada sumber. Ini ada pernyataan di sebelah kiri ini. Apa itu referensi yang tidak akurat? Di sini ada penulisnya. Ini menurut siapa? Tahun berapa? Adanya di dalam buku siapa, tahun berapa, halaman berapa. Nah, kita kutip. Giles 2003 mengamati bahwa adanya. Nah, kita kutip menurut Giles-nya betul, tapi informasi lainnya tidak muncul. Ini adanya di dalam buku siapa, tahun berapa, halaman berapa. Ini juga disebut keplagiatan, disebut plagiat, yaitu yang jenisnya penulisan referensi yang tidak akurat. Selanjutnya ada plagiat yang disebut kolusi, yaitu apa? Bekerja sama dalam membuat sebuah tulisan tanpa mencantumkan nama penulis selain nama kita. Jadi bekerja sama dalam membuat sebuah tulisan tapi tidak dicantumkan nama selain nama kita. Selanjutnya, menggunakan tulisan yang dibuat oleh orang lain dengan atau tanpa persetujuan. Jadi bisa dengan persetujuan juga tetap plagiat tanpa mencantumkan namanya. Contohnya, pelaku bisnis jasa penulisan skripsi, tesis, ghostwriter. Jadi ada ya sekarang profesi-profesi yang sebenarnya dia melakukan plagiat. Jadi membantu bekerja sama dalam keburukan. Kita perlu penyelesaian skripsi, mereka perlu uang, akhirnya mereka kerjakan. Padahal tujuannya bukan hanya selesai skripsi tersebut, tapi justru kita juga terlatih dalam penulisan karya tulis ilmiah, dalam berpikir ilmiah. Itu disebut keplagiatan kolusi. Selanjutnya autoplagiarism. Nah, ini hati-hati juga, yaitu mengirimkan satu tulisan yang sama untuk atau ke lebih dari satu mata kuliah, jurnal, institusi, kecuali jika memang dijadikan prasyarat pemenuhan hal tertentu. Nah, misalnya Anda punya tulisan, akhirnya dikirim atau tugas ke lebih dari satu mata kuliah. Itu kalau ketahuan itu plagiat juga, tidak boleh. Atau ke lebih dari satu jurnal. Anda punya satu tulisan, dikirim ke media jurnal, tertentu dalam penerbitan karya tulis ilmiah, akhirnya diterbitkan di beberapa jurnal, itu juga tidak boleh dilakukan. Masuk ke dalam kategori atau autoplagiarism. Bagaimana mencegah keplagiatan? Melakukan penyitiran atau penulisan kata-kata dan gagasan yang dipinjam dengan baik dan benar. Nah, ini pentingnya kita nanti belajar, insya Allah minggu depan kita akan lebih dalami, yaitu bagaimana membuat kutipan, kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung. Jadi Anda itu boleh loh memakai tulisan orang lain, ya boleh. Itu namanya mengutip. Tapi lakukan dengan baik dan benar. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah. Sehingga tidak disebut ke dalam plagiat. Selanjutnya, menyertakan tanda kutip untuk mengapit kata-kata yang dipinjam langsung. Nah, dalam kutipan langsung, pakai tanda kutip atau tanda petik 2. Menyarikan atau memarafrasakan dengan menyebutkan makna dari sumber dengan kata-kata sendiri. Jadi Anda juga bisa mengubah kata-kata dari buku sumber dengan kata-kata Anda sendiri, tetapi tetap sumbernya disebutkan. Kalau ini tidak perlu memakai petik 2. Disebutnya ini apa? Kutipan tidak langsung. Selanjutnya, mencantumkan referensi dengan jelas dan benar. Nah, ketika kita
melakukan pengutipan dengan baik, referensinya, nama penulisnya, sumbernya, halamannya ditulis, berarti kita telah menghargai ide atau pendapat orang lain. Tidak seenaknya kita pinjam atau kita curi, gitu ya. Jadi ketika kita bisa meminjam dengan seenaknya, diizinkan, mengapa kita harus mencuri, gitu ya. Selanjutnya membaca dan memahami pedoman tata tulis karya ilmiah. Nah, pedoman ini silakan dibaca, nanti saya akan berikan selanjutnya, silakan dibaca dengan baik gitu ya. Atau tadi yang plagiat dulu yang di awal silakan diunduh sendiri. Nah, ini contoh kutipan, kutipan langsung. Ini ada di sumber. Kolaborasi dalam menulis dipandang bermanfaat karena dalam kolaborasi setiap orang dibiarkan mengembangkan potensi dan kesenangannya. Ini menurut Al-Wasilah 2007. Bukunya ditulis 2007, halaman 25. Nah, ini contoh yang benar ya. Jadi kolaborasi dalam menulis dipandang bermanfaat karena tanda petik 2, ini berarti kutipan langsung, tidak diubah kata-katanya setelah itu, sumbernya ditulis. Ini contoh para-prasa yang baik. Para-prasa yang baik itu menyatakan kembali suatu kalimat menggunakan kata-kata sendiri. Jadi bisa menyatakan kembali, bisa juga menyimpulkan. Jadi kalau di sumber misalnya 2 halaman penuh, Anda kutip menjadi hanya 2 kalimat, itu bisa, selama maknanya tidak menyimpang. Otomatis kan menggunakan kata-kata sendiri, nah itu bisa menyimpulkan. Nah, bukan sekadar menggunakan sinonim atau mengubah struktur kalimat. Contoh praprasa nih, contoh para prasa. Kita lihat. Tulisan pada sumber asli. Dari perspektif kognitif, iklan internet tampaknya tidak bakal seefektif iklan bioskop dan televisi karena si pemakai mengontrol medium tersebut. Kutipan diambil dari Giles tahun 68 halaman 43. Kalau ini dari sumber aslinya nih, dari Giles katanya. Kendali pengguna atas internet membuat efektivitas iklan di medium tersebut kurang dibandingkan iklan di bioskop dan televisi. Nah, dari dua pernyataan ini maknanya sama, tapi kalimatnya jauh berbeda. Ini contoh dari paraprasa atau contoh dari kutipan tidak langsung yang benar. Sumbernya juga dicantumkan, Giles 6843. Nah, kalau Anda ingin mengecek keplagiatan, bisa salah satunya di sini nih, di link ini. Nanti silakan Anda coba-coba. Jadi sekarang dosen pembimbing, atau siapapun sebenarnya akan sangat mudah mengecek kalau tugas Anda ini tuh plagiat atau tidak. Makanya ketika nanti ada tugas-tugas yang masuk di mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya akan cek apakah itu plagiat atau tidak. Kalau ternyata plagiat, otomatis nilainya 0. Dan saya akan benar-benar memang tidak suka dengan mahasiswa yang melakukan plagiat. Jangan heran kalau nanti nilainya itu D atau E, sehingga harus mengulang karena melakukan plagiat. Selanjutnya ada latihan soalnya silakan dikerjakan di link yang diberikan, yaitu di quizzes. Terima kasih pertemuan kali ini, silakan dibaca-baca kembali tadi PowerPoint yang saya buat, nanti mungkin bisa diunduh di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.